Pemirsa, jika berbicara mengenai pertanian, ada banyak strategi ataupun cara dalam pengembangannya. Strategi tersebut dipilih oleh petani untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Akhir-akhir ini masyarakat, khususnya petani, mulai sadar untuk menjaga lingkungan terutama dari bahaya zat kimia. Berawal dari kesadaran tersebut muncullah ide untuk mengembangkan pertanian organik. Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintetis seperti pupuk dan pestisida. Teknik budidaya lainnya bertumpu pada peningkatan produksi, pendapatan, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Di samping itu, keunggulan budidaya pertanian organik ini yakni minimnya biaya produksi, khususnya pengeluaran pada biaya pupuk. Dengan minimnya biaya produksi, maka keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Saya menjalankan pertanian organik itu kurang lebih 6 tahun ya. Itu kenapa saya menjalankan pertanian organik, karena pertanian organik sudah barang tentu itu hasilnya sehat, produknya sehat. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat untuk menjaga imunitas kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi saya terbersit juga melakukan pertanian organik itu karena dulu saya mantan security. Saya terporsir di sana kerja siang dan malam. Terus di sana saya merasa sakit-sakitan, kurang fit ya. Jadi akhirnya kita mencoba merubah pola hidup dengan mengkonsumsi produk sehat. Dan buktinya 6 tahun berjalan ya kurang lebih, saya sudah merasakan semua itu. Dengan mengkonsumsi produk sehat yang dihasilkan oleh pertanian organik yang saya kelola sendiri itu lumayan, syukur sampai saat ini yang tetap merasa sehat demikian. Pemirsa, agrobisnis kali ini secara mengkhusus akan membahas pengembangan pertanian organik di Banjarmunduk, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Salah seorang petani yang mengembangkan pertanian organik tersebut menuturkan, awalnya dirinya ingin mengonsumsi makanan sehat. Untuk itu ia memilih mengonsumsi makanan organik hingga akhirnya tertarik untuk mengembangkannya. Jika sayuran organik dikonsumsi oleh masyarakat, maka imunitas tubuh akan terjaga lebih baik lagi. Bertani organik menurut saya sendiri itu memang perlunya pemurnian tanah, perawatan tanah yang benar-benar maksimal. Yang maksud maksimal itu seperti apa? Tanah diolah sedemikian rupa biar benar-benar gembur, dan selanjutnya kita kasih nutrisi yang diperlukan oleh tanah itu sendiri biar nanti bisa diserap dan untuk kelangsungan hidup produk-produk yang kita tanam tersebut. Jadi masalah nutrisi, pupuk segala macam itu pun kita bikin sendiri. Nah, disinilah mengapa saya bilang organik, karena yang yakin ya dari pembuatan pupuk, bahan-bahan yang kita pakai itu juga bahannya herbal, bahan-bahan yang masih bisa dikonsumsi. Nah, itulah yang kita aplikasikan ke tanaman agar tanaman itu juga benar-benar tumbuh maksimal dan sehat. Nah, seperti itu cerita sedikit tentang pertanian organik.
Jadi pupuk yang kita produksi itu intinya modal utama itu adalah kotoran hewan berupa kotoran sapi. Nah itu berupa pupuk padat dan pupuk cair tadi. Pupuk cair kita bikin dari fermentasi bahan-bahan limbah yang ada di kebun kita sendiri. Kita olah, kita fermentasi, itu akan menghasilkan pupuk cair. Demikian untuk pupuk, jadi kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Kita tidak tergantung pupuk-pupuk yang ada di luar sana. Jadi petani itu bisa merasakan kemandirian dengan menjalankan dan membuat pupuk yang diperlukan oleh tanaman dan tanah itu dengan sendiri membuatnya. Ya, kalau dari segi hitung-hitungan biaya bagaimana? Nah ini bagus sekali. Kalau dari segi hitung-hitungan biaya mungkin orang akan sedikit percaya. Kenapa? Kita bisa menekan biayanya dengan drastis seperti itu. Mungkin kalau boleh saya bilang itu 10 berbanding 1. Di 1 itu kita di organik, 10 itu di konvensional. Nah itu yang kita alami di lapangan. Jadi biayanya sangat minim sekali ya? Biaya untuk bertani organik sangat-sangat murah. Nyaris tidak memerlukan biaya seperti ini. Awal mula mengembangkan pertanian organik yakni kita harus mampu memurnikan tanah dan menggemburkannya. Setelah itu barulah diberikan nutrisi berupa pupuk yang dibuat sendiri oleh petani. Pupuk tersebut yakni pupuk organik cair yang terbuat dari bahan-bahan herbal yang bisa dikonsumsi. Pupuk yang diproduksi yakni terbuat dari pupuk padat yakni kotoran sapi dan pupuk cair dari bahan-bahan limbah yang didapat dari lingkungan sekitar kemudian difermentasi. Ya, kalau perbedaannya sudah pasti seperti yang saya bilang tadi, itu kita bisa menekan HPP. Biaya konvensional terus terang saja sangat tinggi bagi saya sendiri. Tapi kalau di organik itu sangat minim. Jauh sekali perbedaannya. Kalau kualitas sayur bagaimana? Kalau kualitas sayur mungkin nanti bisa dilihat. Mungkin kalau orang bilang organik itu ada bercak-bercak bolong-bolong, tetapi begitu kita melakukan perawatan rutin baik tanah dan sayuran dengan mengasih nutrisi yang sehat seperti pupuk cair tadi, hasilnya juga lumayan, bahkan tidak jauh berbeda dengan konvensional. Kalau serangan hama, sepertinya hama itu mulai berdamai dengan kita. Di pertanian organik kita tidak ada pembasmian hama, yang ada itu hanya pengendalian. Nah, kenapa? Bagaimana caranya pengendalian tersebut? Kita mesti bercocok tanam atau menanam komoditas itu bervariasi. Jangan tanam satu bedeng satu produk. Kalau bisa bervariasi, di sebelahnya produknya lain, di sebelah lagi produk berbeda. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengendalian hama cukup dengan variasi tanaman dan POC, pupuk organik cair yang kita bikin itu sudah merupakan pestisida nabati juga. Jika berbicara dari segi biaya, pembuatan pupuk sendiri akan mampu menekan biaya produksi. Inilah keunggulan dari pertanian organik. Nah pemirsa, di sisi lain kita juga akan membahas kualitas sayur organik yang bisa dibandingkan dengan sistem budidaya lainnya. Jadi pertanian organik yang menghasilkan sayur yang berkualitas. Untuk serangan hama justru minim adanya hama ketika petani mengembangkan pertanian organik. Jenis-jenis sayuran yang kita kembangkan di sini itu banyak sekali jenisnya. Mungkin bisa dilihat langsung, ada selada bermacam-macam juga, selada hijau ada, hijau keriting, selada merah, ada kailan, ada beetroot, ada bayam Brasil, ada pok choy, sayur hijau, daun mint, daun thyme, timun, baby romana, sawi putih. Banyak, mungkin lebih dari 10 jenis ya. Kalau perawatan itu kita hampir sama dengan konvensional. Penyemprotan kita lakukan rutin dengan interval 1 minggu 2 kali.
Kalau seandainya untuk ngocor itu paling tidak 10 hari sekali itu sudah cukup. Ya, kalau pemupukan itu hanya kita lakukan di awal di saat pengolahan lahan. Itu pun dengan pupuk kompos yang kita bikin dari kotoran ternak tadi. Jadi hampir sama dengan konvensional, cuman di sini kita biaya yang kita menang. Memang kalau berbicara COVID ya, semua orang kena imbasnya, semua lapisan masyarakat dan usaha kena imbasnya. Cuman kita bersyukur di saat pandemi seperti ini masih ada beberapa komunitas yang memang membutuhkan produk yang kita hasilkan, produk organik. Nah, disinilah kita syukur sekali tidak begitu merasakan imbas di di pemasaran produk untuk pertanian organik. Pemasaran, jadi banyak juga pembeli langsung datang ke kebun, mereka petik sendiri. Bahkan ada juga teman-teman datang, mereka masak sendiri. Di samping juga ada supplier-supplier yang bekerja sama dengan kita. Untuk kebutuhan hotel itu udah seperti yang saya bilang tadi, ada Kailan, ada Time, ada Min. Maksudnya permintaannya masih ada kan? Untuk permintaan masih ada, sekalipun ada penurunan, cuman sepertinya itu hanya pergeseran saja. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau sayur hijau, bok choy itu tidak memakan waktu lama, 28 hari kita sudah bisa panen juga. Terus kalau untuk yang lainnya mungkin Kailan, mentimun itu 1,5 bulan baru kita bisa panen. Tidak beda jauh, jadi masa panen standar. Kalau faktor cuaca memang berpengaruh sekali ya, dimana seperti saat sekarang curah hujan sangat tinggi, jadi kita akalin dengan pemasangan sungkup. Nah itu mungkin tambahan biaya, cuman kita tidak memakainya sekali panen. Ini untuk sungkup kita bisa pakai 1 sampai 2 tahun demikian. Ya, karena intinya bertani organik itu harus ada kotoran sapi, baik itu kambing, kelinci. Kebetulan di areal yang kecil ini kita juga pelihara sapi. Nah itulah pendukung kita. Jadi kita tidak membeli atau mencari ke tempat lain, kita sudah punya, kita pelihara sapi sendiri, di mana kotoran dan kencingnya, urinnya itu kita upayakan untuk sebagai pupuk. Ya. Kalau untuk pakan sapi, pakan ternak yang kita pelihara di sini, cukup mencari di areal kita di sini saja, karena ada beberapa jenis sayur limbah yang bisa kita kasih ke ternak. Di samping juga ada rumputan, dedaunan. Nah itulah, karena itu merupakan modal pupuk juga. Petani mengembangkan beragam jenis sayuran seperti selada, kailan, beetroot, bayam Brasil, pokcoy, sayur hijau, baby romana, sawi putih, dan lain-lain. Untuk pemupukan dilakukan hanya sekali pada saat pengolahan lahan yang terbuat dari kotoran ternak. Untuk meyakinkan dan mengajak rekan-rekan yang lain itu memang PR bagi saya, pekerjaan rumit ya, demikian, memang agak berat. Cuman fakta lah yang kita tunjukkan bahwa dengan bertani organik, melakukan pertanian organik, perawatan secara organik itu tidak jauh dengan berhasilnya dengan konvensional. Jadi tantangan terberat adalah mengajak orang untuk merubah mindset mereka, beralih ke pangan sehat. Nah ini merupakan benar pekerjaan rumah bagi saya sendiri. Banyak juga komunitas sebenarnya di Bali
di beberapa tempat sudah kita sosialisasikan. Salah satu contoh seperti yang mungkin bisa saya bilang, di daerah Tamlingan mereka sudah mulai mandiri, di Catur, dan di kampung di sini pun ada beberapa orang jebolan pariwisata yang sebelumnya tidak bisa bertani, kita bina mereka. Dan akhirnya sekarang mereka sudah merasakan bagaimana sebenarnya bertani organik itu tidak mahal dan tidak ribet seperti itu. Dari hasil, karena benar-benar bisa dijual, tidak sampai terbuang percuma seperti itu. Kalau berbicara masalah harga, karena kita di sini mematok tidak menjual mahal produk kami, kita samakan dengan pasar lokal agar menggugah juga minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk organik. Nah seperti itu, jadi untuk harga tidak ada permasalahan. Ya, artinya nggak ada penurunan yang sangat signifikan ya Pak ya? Tidak, saya pikir tidak ada. Kita jalan terus kok. Ya. Oke, kalau untuk pokcoi mungkin di pasaran dengan harga 6.000 kita tetap juga jual dengan harga 6.000. Demikian juga seperti kailan 15.000 kita tetap jual dengan 15.000. Sekalipun produk kita itu produk sehat, produk yang berlabel organik, cuman kita tetap menyamakan dengan pasar lokal agar seperti yang saya bilang tadi, orang-orang juga bisa menikmati produk sehat. Nah, jadi karena kita di sini memakai pola tanam bervariasi, berbagai macam jenis. Mungkin satu bedeng ini ada mungkin sekitar 1 are. Nah, di sana kalau untuk biaya itu tidak lebih dari 100.000, termasuk ongkos tenaga itu sudah cukup. Itu 1 are lah ya, 10 kali 10 ya. Jadi dengan biaya 100.000 itu sudah kelar semuanya, baik itu plastik, pupuk, bibit, perawatan sampai panen, termasuk ongkos tenaga udah terbayar di sana. Kalau hasilnya bisa diperkirakan dapat berapa 1 are? Kalau 1 are, satu contoh yang bilang tadi untuk sayur hijau atau pokcoi juga itu 200 kilo kita sudah di tangan. Yang bersih ya, produk realnya 200 kilo sampai 250 kilo sudah bisa kita hasilkan. Semenjak saya menjalankan pertanian organik, nah disinilah pertanian selaras alam itu benar-benar harus dijalankan. Kita bersahabat dengan alam, kita menyayangi alam tanpa meracun atau membunuh mikroba atau unsur hara yang ada di dalam tanah. Itu rasanya memang beda dan manfaatnya sangat besar sekali. Satu contoh, dari hama mereka sudah mulai bersahabat. Mereka tidak merusak total apa yang kita kembangkan. Jadi benar-benar yang berharap ke depan pertanian selaras alam ini dengan menyayangi alam ini yang perlu dilakukan. Mungkin ini adalah pilihan terakhir saya, di mana sebelumnya mungkin selama 20 tahun saya bergelut di dunia pariwisata. Setelah saya merasakan dan saya melakukan seperti sebagai petani organik, di sini saya merasakan kebebasan waktu. Itu saya tidak dikekang oleh waktu. Jadi hasil yang kita ingin dapatkan bisa kita mengatur sendiri. Seberapa besar kita mau, seberapa banyak kita mau. Tinggal gregetnya kita yang melakukan sekarang. Di tengah pandemi COVID-19, petani masih bisa berproduksi dan hasil pertanian masih bisa dijual sehingga imbas pada pemasaran produk tidak terlalu dirasakan. Pemasaran dilakukan dengan cara beragam, ada yang langsung datang ke kebun dan dikirim ke beberapa lokasi. Pemirsa, demikian keunggulan dan keuntungan dari pertanian organik. Sekian agrobisnis kali ini, terima kasih, sampai jumpa.